Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sedang jemaat yang ada di rumah. Kita akan menikmati kemurahan Tuhan lewat ibadah online. Bapak Ibu bisa menikmati ibadah di rumah masing-masing. Kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Kita agungkan nama Tuhan Yesus yang layak kita sembah. Dialah yang layak ditinggikan. Segala pujian, segala hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian,
yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu juga dinikmati oleh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing sedang menikmati ibadah online ini Bapa. Kami percaya di tengah-tengah kami memainkan musik, di tengah-tengah kami memuji, menyembah Engkau, dan di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya tangan Tuhan bekerja atas kami. Hadirat Tuhan kami rasakan, kebesaran dinyatakan atas keluarga kami, atas pelayanan kami, atas kehidupan kami. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, tangan Tuhan bekerja atas kami, menolong kami. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati kami dimanapun kami berada. Biarlah hadirat-Mu saja yang kami nikmati. Terima kasih Bapa, kami akan menikmati kebaikan Tuhan, kebaikan surga lewat ibadah ini. Di dalam nama, di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini kita bisa menikmati kebaikan Tuhan dan kita boleh bersama-sama merayakan hari Paskah. Yesus yang sudah mati buat kita dan Dia yang bangkit bagi setiap kita. Dialah Allah penyelamat kita. Haleluya. Dia sungguh baik. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dialah penyelamat, Tuhan Allah kita. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Yesus baik, Yesus teramat baik. Bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Jam penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagi. He's so good to you, He is so good to you, He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me, Jesus. He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me.
Dia sungguh baik buat setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita akan menikmati firman-Nya. Yang pujiannya berkata kita tetap bersyukur dan terus akan bersyukur karena kasih Allah sudah terbukti atas kehidupan kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Yesus Kristus yang sudah mati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Sekali katakan bersama-sama, bersyukur, 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 bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Waktu selanjutnya kami silakan Bapak Gembala.
bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini, sehingga kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, memuji Engkau. Bahkan kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang melayani di tempat ini, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, mohon pengurapan yang daripada-Mu. Dan sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, mohon pengurapan daripada Tuhan. Pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu melalui firman Allah yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita memperingati hari kebangkitan Yesus. Sekalipun kita tidak bisa berada di rumah ibadah secara bersama-sama, namun kita bersyukur kepada Tuhan bahwa waktu untuk mengadakan ibadah itu masih ada. Saya akan mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca di kitab Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Judulnya doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan itu. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus, yaitu hari ketiga setelah kematiannya, sebagai puncak dari kemenangan Kristus
atas kuasa iblis dan maut yang membawanya pada kemuliaan. Kemuliaan yang dimaksud di sini adalah kemuliaan Kristus melalui di dalam kebangkitannya. Setelah dengan setia mengalami penderitaan dan kematian. Konsep memperoleh kemuliaan menurut pemikiran orang dunia yang disebut dengan kemuliaan duniawi dan kemuliaan Kristus bagi orang percaya adalah sangat berbeda. Dan hal inilah yang akan kita bahas sekarang ini. Kita akan membaca di ayat 15 dan 16. Tolong dibacakan Pak Tri. Efesus pasal yang pertama ayat 15 dan 16. Ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Iya, terima kasih. Silahkan duduk. Iman kepada Kristus adalah meliputi pemahaman dan pengertian untuk dapat meneladani sikap dan tindakan Kristus ketika mengalami penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Kabar tentang penderitaan jemaat Efesus ini telah didengar oleh Paulus dari tempat ia dipenjarakan di Roma. Oleh karena itu ia bersyukur dan berdoa untuk mereka yang dapat bertahan di dalam pencobaan dan penganiayaan yang berat itu. Kita akan membahas selanjutnya tentang kuasa kebangkitan Kristus ini. Di ayat yang ke-17, tolong Pak dibacakan Pak. Ayat yang 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Doa Paulus bagi jemaat Efesus ini menggambarkan kerinduan Allah bagi setiap orang percaya untuk mengenal Kristus dengan benar. Karena tanpa pengenalan yang benar akan Kristus, mustahil orang percaya dapat dengan benar meneladani serta mentaati firman Tuhan. Ya. Orang percaya perlu mengenal Yesus. Minggu lalu, kemarin dulu, ya, di dalam Jumat Agung, kita sudah ingatkan bahwa Yesus menderita aniaya, ya, bahkan mengalami kematian dengan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya dengan ketaatan itu yang akan membawanya dia kepada kemuliaan. Demikian juga saudara dan saya. Tanpa pengenalan yang benar akan firman-Nya, maka tidak mungkin kita akan bisa mengikut dia dengan baik. Tanpa percaya, tanpa iman yang benar, tidak mungkin kita akan taat dan melakukan firman Allah dengan benar. Kita akan baca di dalam satu Ibrani pasal yang kelima, ayat 8 sampai 10. Ibrani pasal yang kelima ayat 8 sampai 10. Iya. Dan sekalipun ia adalah anak, Iya. ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Iya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Iya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Iya. Sebagai anak yang taat, bukan anak yang manja atau anak yang nakal. Dia sebagai anak yang taat sekalipun harus mengalami kematian. Dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Sehingga firman Allah mengatakan, sehingga kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Dan didudukkannya di sebelah kanannya. Luar biasa bukan? Untuk itu kita sangat memerlukan kehadiran Roh Kudus
dalam kehidupan kita. Untuk bisa mengenal Kristus. Untuk mengenal apa yang Dia mau. Tanpa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, maka kita tidak mampu. Kita perlu kehadiran Roh Kudus secara pribadi, terlebih ketika menghadapi peperangan rohani atau iman seperti sekarang ini. Ketakutan merajalela, kekhawatiran merajalela sekarang ini terhadap kematian. Ya. Tetapi kalau saudara dan saya percaya kepada Kristus dengan penuh semangat, dengan sungguh-sungguh penuh ketaatan, maka firman Allah sudah mengatakan, sehelai rambut yang jatuh pun itu adalah di bawah pengawasan Tuhan. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Semua hidup kita ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh virus corona atau oleh hal-hal yang lain. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan dan mengingatkan kita makna tentang kebangkitan Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya, serta memberikan hikmat dan pewahyuan apa yang harus kita kerjakan di dalam situasi yang sulit seperti ini. Ya. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kepada saudara dan saya apa yang harus kita kerjakan. Mungkin kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Tolong Pak Tri. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Iya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya. Kita memerlukan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Seperti kita tahu apa yang akan dialami oleh Yesus, itu sudah diberitahukan kepada murid-muridnya sebanyak 3 kali. Namun kita tahu bahwa para murid ini gagal paham. Kalau istilah sekarang mungkin gagal paham. Ya, gagal paham. Para murid tidak mengerti apa yang dikatakan oleh guru mereka. Di Injil Lukas, ya, nanti tertulis di Injil-Injil yang lain juga, kita bisa melihat bahwa Yesus akan mengalami sengsara, mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mereka tidak mengerti. Jangan-jangan kita pun tidak mengerti. Itu hanya cerita zaman dahulu, 2000 tahun yang lalu. Yang dimaksud ini adalah makna daripada kebangkitannya. Kalau hari Jumat yang lalu kita mempelajari makna daripada kematian Kristus, supaya orang percaya mematikan daging kehidupan yang lamanya, maka makna kebangkitan Kristus ini kita bisa mengerti kalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara dan saya. 3 kali para murid sudah dikasih tahu apa yang akan dialami oleh gurunya. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 9. Ini yang pertama, ayat 22. Tolong Pak Tri. Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-22. Iya. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yang pertama. Yang kedua, ayat 44 sampai dengan ayat 45. Ayat yang ke-44 sampai 45. Iya. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Tersembunyi bagi mereka. Yang ketiga, pasal 18. Pak.
ayat 32 sampai 34. Tolong. Injil Lukas pasal 18 ayat 32 Iya. sampai 34. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesal dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkannya. Haleluya. Mereka tidak mengerti. 3 kali diberitakan tentang apa yang akan dialami oleh gurunya. Ya. Nah, di dalam perjanjian baru ini, saudara dan saya jangan sampai tidak mengerti apa makna daripada kebangkitan Kristus. Kalau hari Jumat saya katakan, jangan sampai kita di zaman era perjanjian baru ini, kita tidak perlu, tidak bisa mengerti tentang kematian Kristus. Yang Paulus maupun Petrus mengatakan, kita harus mengikuti jejak kematiannya. Kita harus meneladani Kristus di dalam kematiannya. Jangan sampai kita tidak mengerti. Kita orang percaya harus mengerti apa maksud kematian dan kebangkitan Kristus. Dari sini kita belajar tentang apa yang tidak dimengerti oleh para murid pada waktu itu, yaitu bahwa Yesus akan mati, tetapi akan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Kematian itu sungguh terjadi karena sore hari setelah kematiannya, dia dikuburkan. Ya, dia dikuburkan, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Lukas pasal 23, ayat 50 sampai 54. Tolong. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 50 sampai 54. Iya. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Iya. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Nah, ini Yusuf dari Arimatea, ya, anggota majelis yang baik, ya, minta mayat Yesus dikafani dan dikuburkan. Ya. Demikian juga tentang kebangkitannya, dia sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Jadi dikuburkan dengan benar, sesuai yang kita baca tadi, Yusuf Arimatea yang memberikan kuburnya yang baru, belum pernah dipakai. Dan tentang kebangkitannya itu juga murid-murid menjadi saksi. Ya, nanti kita akan kaji lebih lanjut. Ya, di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 7, dia sungguh-sungguh bangkit. Ya, mari Mas. Injil Lukas pasal 24 Ya. ayat 1 mulai. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea,
yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Iya. Malaikat yang mengingatkan. Iya. 3 kali diberitahu, mereka tidak mengerti. Ini diingatkan sekali lagi oleh malaikat itu. Ingat apa yang dikatakan ketika kamu masih di Galilea. Anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dibunuh dan hari ketiga akan bangkit. Hal ini tertulis dalam keempat Injil. Dan seringkali ya, para penyesat berusaha mengaburkan hal ini dengan segala cara untuk menggoyahkan iman orang percaya. Kalau sampai saudara dan saya mendengar kata-kata yang seperti itu, saudara jangan percaya. Ada saksinya. Kitabnya orang lain yang dikatakan asli saja, kita tidak pernah komplain kok. Tidak pernah komplain. Bahwa kitab suci itu jatuh dari langit ke debu. Ya. Kita tidak pernah komplain. Tentang kebangkitan dan kematian Kristus ini, ada saksinya. Murid-murid menjadi saksi. Dan yang menuliskan ini adalah saksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang menulis di dalam Injil mereka masing-masing adalah saksi hidup yang menyaksikan kejadian itu. Banyak nanti. Tetapi orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, tidak beriman kepada Dia, mudah sekali dibelokkan imannya dengan logika, berbagai macam logika yang dimunculkan orang-orang yang memang sengaja ingin menyesatkan orang-orang percaya. Bagi kita murid-murid Kristus Yesus, hanya ada satu kebenaran yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, yaitu bahwa Yesus memang sudah mati, namun pada hari ketiga sudah bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tertulis di ayat yang ke-20 itu. Dengan meneladani Kristus, maka kita murid-muridnya harus memiliki keyakinan tanpa mengalami kematian, orang percaya tidak akan mengalami kebangkitan. Coba camkan Bapak Ibu. Orang yang tidak pernah mati, bagaimana akan dibangkitkan? Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Kalau saudara dan saya bisa menyanyikan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Artinya kita mati dari cara hidup yang lama. Mati dari cara hidup yang berdosa. Itu yang menjanjikan kita akan nanti dibangkitkan di dalam kemuliaan sebagaimana Kristus dibangkitkan. Hal inilah yang akan mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya mengikut Kristus, bahkan melayani Dia dengan benar. Di ayat yang ke-18 dan 19 dituliskan di sana, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Pengenalan akan kematian dan kebangkitan Kristus yang benar akan membuat mata hati semua orang percaya terbuka dan menjadi terang tentang pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan orang-orang yang dipilih. Yang pertama, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amin. Tidak ada di tempat lain. Ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Ayat 6. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku.
Tidak ada di tempat lain yang berani dengan jelas mengatakan seperti itu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Tolong dibacakan Pak Tri. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, kecuali di dalam Yesus. Kita ini beribadah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kubur Yesus yang ada di Yerusalem sekarang ini, yang disebut Garden Tomb di sana, ya, ada batu digolekkan di sampingnya begitu. Itu kosong, sebagaimana disaksikan oleh para murid yang melihat kebangkitan itu. Ya. Jadi saudara dan saya meyakini kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Kubur yang di sana itu kosong. Tidak ada jasad Kristus. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa ketika Dia dibangkitkan. Orang percaya harus yakin Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Saudara, kita berziarah ke sana bukan untuk menziarahi kubur Yesus. Untuk melihat tempat-tempat bersejarah yang ada di Alkitab, dan itu bisa mengencourage iman kita bahwa kejadian itu memang benar-benar ada, terjadi dan sebagainya. Bagi orang-orang percaya, yang kedua, bagi orang-orang percaya yang taat melakukan kehendaknya akan senantiasa ada di dalam penyertaan dan perlindungannya. Ya, puji Tuhan. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20b. Tolong Pak Tri dibacakan. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Iya. Kedua hal itulah pengharapan yang dijanjikan melalui kebangkitan Yesus. Tidak ada satupun pribadi yang bisa membawa kita masuk ke surga kalau tidak melalui Dia. Yang kedua, bahwa orang yang taat kepadanya ada di dalam penyertaan Tuhan. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 11 itu. Nyata di sini betapa kaya pengharapan itu bagi orang-orang kudus yang berkenan kepadanya. Di dalam Kristus bukan hanya ada penderitaan, kematian saja. Namun setelah kematian ada kebangkitan yang luar biasa yang menjadi pengharapan orang percaya, baik di dunia ini juga di dalam hidup setelah kematian nanti. Ayat 19 dan 20. Ya, tolong dibacakan Pak Tri ayat ini. Efesus pasal 1 ayat 19 dan 20. Iya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, Iya. sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Iya. Puji Tuhan. Tentang kuasa kebangkitan Kristus, para rasul ini adalah saksinya. Di keempat Injil tertulis ini semuanya. Ya. Kuasa kebangkitan tersebut pada waktu itu secara fisik demikian dahsyat. Ya. Sehingga menimbulkan gempa bumi yang hebat yang mampu menggolekkan batu penutup kubur. Mengadakan gempa bumi yang hebat sehingga batu penutup kubur itu tergolek. Di dalam Matius 28 ayat 2 Pak Tri, tolong dibacakan.
Injil Matius pasal 28 ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, Iya. sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Puji Tuhan. Kuasa inilah yang dikatakan oleh Paulus untuk memotivasi jemaat Efesus melalui suratnya agar mereka tetap dapat bertahan, bertumbuh dan memperoleh kemenangan atas dosa dan iblis, serta dapat bersaksi secara efektif mengenai Kristus guna memperoleh keselamatan akhir dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Dia, sekalipun berada di dalam tekanan yang berat. Untuk itu diperlukan kuasa Allah yang melimpah dalam diri orang yang percaya. Tidak salah. Dan itu memang benar kalau Paulus mengatakan, yang kukehendaki adalah mengenal Yesus di dalam kebangkitannya dan dalam persekutuan dengan penderitaan. Mengenal kebangkitan Kristus. Dia tidak melihat langsung Paulus, tetapi percaya karena kesaksian dari rasul-rasul yang lain yang mengalami, yang hidup pada zaman Paulus. Betapa hebat kuasa itu. Mampu menggolekkan batu yang demikian berat yang tidak bisa diangkat. Membangkitkan Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dan kuasa inilah yang seharusnya ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka saya katakan, kita hidup di dalam Kristus. Kita harus hidup seperti apa yang dilakukan jemaat mula-mula. Penuh kuasa. Mereka bersama-sama di dalam kesehatian. Mereka ada di dalam ketulusan hati. Sehingga mereka saling mengasihi. Dan di dalam hidup saling mengasihi itu ada kuasa yang besar. Di mana mereka bersama-sama mengandalkan Kristus sebagai Allah yang hidup. Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tak ada yang sama seperti Dia. Bisakah dalam keadaan yang seperti ini, serba sulit seperti ini, kita mengandalkan Dia? Kita selalu menyatakan, tak ada yang sama seperti Dia. Allah yang perkasa dan penuh kuasa. Tak ada yang sama seperti Yesus sekarang dan sampai selamanya. Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Jadi dikatakan dalam Ibrani pasal 13. Tidak pernah berubah. Kuasa kematiannya, kuasa kebangkitannya tetap sama. Dan itu termanifestasi dalam kehidupan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang bisa melewati segala rintangan, yang bisa melewati segala hambatan, dan nantinya keluar sebagai pemenang. Yang bertahan sampai pada kesudahannya. Dia yang akan selamat. Amin saudara. Ya, puji Tuhan. Kita akan membaca di ayat yang ke 1 Petrus pasal 2. Ayat 1. 1 Petrus pasal 1. Maaf, ayat 3 sampai 4. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Ya, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya. yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Iya. kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Haleluya. Kuasa kebangkitan itulah yang melahirkan kita kembali dari kehidupan yang lama kita. Kehidupan lama kita sudah mati. Kehidupan berdosa kita sudah mati. Dan sekarang kita hidup di dalam kebenaran. Oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kita memang berusaha
untuk menjadi lebih baik. Tetapi bagian terbesar adalah kuasa kebangkitan Kristus yang dimanifestasikan di dalam penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita dibangkitkan dari kematian. Hidup lama kita dimatikan, dibangkitkan di dalam hidup baru di dalam Kristus. Kuasa ini adalah manifestasi kehadiran Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang percaya, yang setia kepadanya, yang memungkinkan orang percaya memiliki kuasa besar, yang membuat mampu bertahan di dalam pencobaan yang berat. Ya. Pencobaan ini berat, ya. Baik secara umum seperti ini, maupun secara pribadi bagi pribadi-pribadi yang mengalaminya. Ada yang mengalami dirumahkan, ada yang mengalami ada PHK dan sebagainya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang menentukan hidup saudara dan saya bukan bos kita, tetapi bos yang di atas. Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka dalam situasi bagaimanapun kita tetap bertahan. Sehingga orang akan melihat, oh luar biasa. Orang percaya tetap bertahan di dalam percobaan-percobaan. Kita akan melihat 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Tolong Pak Tri. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Ya. Dalam segala hal kami ditindas. Nah, Namun, dalam segala hal kami ditindas. Ya. namun tidak terjepit. Tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Iya. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Iya. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Iya. Ayat 16 sampai 18. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, Nah. tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, Iya. jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Iya. Orang percaya akan teruji imannya pada saat menghadapi pencobaan. Kalau dalam keadaan biasa, dalam suatu suasana yang mapan, fine-fine saja, semua baik-baik saja. Namun ketika menghadapi pencobaan yang datang mungkin silih berganti, ataupun pencobaan-pencobaan yang terjadi bukan karena kesalahannya, seperti yang dialami oleh Kristus. Adakah kita bisa menerima hal itu? Atau bisakah kita menyerahkan seperti Kristus? Namun ia menyerahkannya kepada Dia, hakim yang adil untuk seluruh umat manusia. Karena mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Dari pribadi-pribadi lain. Itu yang harus kita pelajari dari Kristus. Karena setelah itu akan ada kuasa kebangkitan yang membangkitkan kita dengan cara yang luar biasa. Sulit untuk dibayangkan. Kalau Pasul mengatakan, mataku melayang ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolongan? Pertolonganku hanyalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Banyak orang yang dalam keadaan terjepit, itu melayangkan matanya kemana-mana. Siapa yang bisa menolong saya? Tetapi pemazmur mengingatkan kepada kita, pertolonganku hanya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ini yang menjadi andalan saudara dan saya. Kuasa dan roh yang sama inilah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkannya di sebelah kanan Allah Bapa. Orang Kristen yang sungguh percaya akan kedahsyatan
kuasa kebangkitan itu. Akan senantiasa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Maka Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Saudara dan saya merasa enggak kalau kita dibangkitkan bersama Kristus? Kalau orang Kristen yang mati terus ya tidak bisa. Kita mapan dengan kematian. Iya. Mapan dengan kematian. Kok ada ya begitu ya? Ya mungkin saja. Kalau memang tidak hidup betul-betul menurut standar yang dikehendaki oleh Tuhan, ya begini sajalah, cukuplah hidup itu. Tidak apa-apa, begini-begini saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara dan saya merasa sudah dibangkitkan dari kematian, mati dari dosa, bangkit di dalam kebenaran, iya. Maka yang kita pikirkan setiap saat adalah perkara-perkara yang di atas. Tuhan, adaan kok menjadi begini? Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami? Apa yang harus kami kerjakan ya Tuhan? Ya. Selalu seperti itu. Ya. Kita tidak seperti orang-orang dunia. Seperti Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12 itu. Hendaklah kamu tidak seperti orang dunia. Hendaklah kamu tidak seperti orang dunia. Kita memang bukan orang dunia. Kita punya rumah hanya sementara di sini. Dipinjami oleh Tuhan. Tetapi kita memiliki tempat tinggal yang tetap nanti di surga. Kalau kita dibangkitkan bersama Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas. Memikirkan perkara yang di atas berarti setiap saat saudara dan saya harus berusaha mencari wajah Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan selama dia masih bisa ditemui. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan tambahkan. Ini kegiatan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang merasa bahwa kita sudah dibangkitkan di dalam Kristus. Kuasa yang luar biasa, kuasa yang spektakuler, kuasa yang bisa membuat gempa bumi yang besar, batu penutup kubur yang besar tergolek. Ini yang harus saudara dan saya miliki di dalam hidup saudara dan saya. Maka untuk melewati perkara-perkara yang seperti ini bukan perkara yang sulit. Perkara yang bisa kita lewati bersama Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan bersama Dia, kita tidak akan dibiarkan sendiri. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan Dia. Dengan kuasa kebangkitan Kristus yang berada di dalam kehidupan kita. Dan oleh kehadiran Roh Kudus yang melimpah dan memenuhi kehidupan kita. Yang tunduk dan taat, kita tidak takut menghadapi bahaya. Karena Ia akan menyertai, menguatkan, dan memelihara kita sesuai dengan kehendak. Amin saudara. Kita yakin itu. Dia memelihara kita dengan cara yang luar biasa. Kita akan dihidupi sesuai dengan kehendaknya. Kita baca Pak Tri. Di dalam Filipi pasal 4, 19 sampai 20. Filipi pasal yang keempat ayat 19 dan 20. Iya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Iya. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Allahmu akan memenuhi kebutuhanmu di dalam Kristus Yesus. Kita akan dipenuhkan segala keperluan kita. Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita mau. Sering saya katakan. Apa yang kita butuhkan, Dia akan cukupkan. Kita tidak perlu takut. Kita yakini kuasa kebangkitannya yang hebat itu. Taati segenap firman-Nya,
maka kuasa itu akan menyelamatkan, mengubahkan, memelihara, dan mengangkat kita sesuai dengan janjinya. Yakinlah bahwa kamu telah berdiri di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang akan mengangkat kamu tepat pada waktunya. Kita yakini kuasa kebangkitan yang dahsyat, sehingga kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Bukan karena usaha kita, tetapi karena Tuhan yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di hari peringatan akan kebangkitan. Tuhan, Engkau sudah bangkit, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan siap menolong kita. Orang-orang yang percaya dan sungguh berharap kepadanya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, diberikan jalan keluar. Bangsa negara kami, Tuhan Kau tolong. Pemimpin bangsa kami, berikan hikmat untuk mengatur penanggulangan COVID Corona dan segala kesulitan yang menimpa negara kami. Jajaran pemerintahan, baik sipil, militer, kepolisian, kesehatan, semuanya dikerahkan untuk usaha ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa kami cepat dibebaskan dari segala masalah. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami. Berkat-Mu untuk anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah, dari Sabang Merauke dan seluruh sidang jemaat GPD baik. Biar aku dikasih oleh Tuhan. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, berkasih anugerah kemurahan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus, disertai persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha. Yesus datang dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus hidup dan bangkit. Tuhan Yesus berkati.